Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu yang saya hormati, tema malam ini penahanan Hamim, politik atau penegakan hukum. Saya coba membaca dinamika yang terjadi pasca penahanan Hamim. Ya. Jadi masuk tahap pemilihan caleg kemarin itu Hamim tiba-tiba mundur dari bupati dan ditugaskan partai untuk ikut kontestasi di Sulut, daerah yang sudah 10 tahun dia tinggalkan. Mestinya menurut naluri saya, dia kalau ikut menangnya besar. Satu. Yang kedua, 1 bulan lalu, Nasdem tiba-tiba mengusung Rahmat Datau sebagai Rahmat Datau ya? Rama Datau. Tahu ya? Iya. Rahmat Datau ya, sebagai calon gubernur Gorontalo. Dari Nasdem. Ya, dari Nasdem. 2 minggu kemudian muncul berita baru lagi. Ketua Umum Nasdem merestui Hamim sebagai calon gubernur Gorontalo. 2 minggu kemudian. Dan 1 minggu kemudian tiba-tiba Hamim dipanggil kejaksaan lalu ditahan. Maka wajar saja kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada unsur politiknya di situ. Itu biasa. Tinggal kita masing-masing orang punya penilaian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ini kasus ini lama. Hamim ditetapkan sebagai tersangka itu 2016. Saya tahu persis karena malam itu dia telepon saya. Sudah cukup lama. Jadi saya lihat penegakan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Karena 2018 yang di bawahnya kena 2 orang, sementara di atasnya tidak. Hamim lolos. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, ada benarnya juga. Sebenarnya ini kasus sederhana, tidak rumit. Sederhananya apa? Mereka ini dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3. Pasal-pasal biasa itu sudah jadi sarapan pagi penyidik itu, pasal 2, pasal 3. Ya. Tapi kenapa harus butuh waktu 8 tahun? Sejak 2016 sampai 2024 baru kasus ini bisa masuk ke pengadilan. Padahal KUHAP bilang, setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam waktu yang secepatnya. Jadi jangan digantung begitu. Jangan digantung. Faktanya butuh 8 tahun. Lantas pertanyaannya kenapa digantung sampai 8 tahun? Gitu kan? Yang ketiga, dalam kasus ini ada 3 kali audit. Audit pertama menyatakan ada kerugian negara. Tadi disebut 3 miliar lebih. Itu diaudit oleh BPK. Implikasinya 2 orang dihukum. Lantas dalam perjalanan muncul lagi audit kedua oleh lembaga yang sama. Isinya apa? Tidak ada kerugian keuangan negara. Unik kan? Lantas audit ketiga yang kemarin itu ada bukti, ada kerugian negara. Jadi bagaimana bisa terjadi? Angkanya pun berbeda. Iya. Bagaimana bisa terjadi ini? Iya kan? Di mana profesionalitas lembaga audit? Kan begitu. Nah, yang keempat, soal pernyataan Kajati.
Ya. yang kemarin. Kajati, saya anggap dia Kajati karena waktu dia sampaikan pernyataan itu dia Kajati. Dia mengatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara. Kita bisa berdebat itu. Saya agak sedikit setuju dengan dia. Tapi saya abaikan dulu itu. Lantas yang kedua, dia bilang tidak ada uang yang mengalir ke Hamim. Itu juga yang saya pernah tanyakan ke Hamim waktu dia telepon di tahun 2016 kemarin. Saya bilang apakah ente ada terima duit? Oh tidak bang, itu jawabnya tidak bang. Oke lah kalau begitu nanti kita lihat saja perkembangan. Nah yang selanjutnya yang disampaikan oleh Kajati tadi, dia sudah meminta ahli dari Bina Keuangan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan dirjennya bilang tidak ada kerugian keuangan negara. Bupati tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, begitu. Lantas dia juga sudah meminta ahli pidana dan ahli administrasi, dan dua-dua ahli itu menyatakan clear, Hamim clear. Jadi kontradisi dengan penetapan Hamim sebagai tersangka hari ini. Nah, ini saya lihat ke depan ini penuntut umum harus bisa membuktikan di pengadilan kalau Hamim memang betul-betul terbukti korupsi. Sebab kalau itu tidak bisa dipenuhi, maka tadi tuduhan-tuduhan bahwa ini kasus beraroma politis dengan sendirinya terbukti. Yang terakhir penutup, dari penanganan kasus ini kita banyak pelajari, kita banyak bisa mengambil hikmah bahwa ke depan jangan lama-lama tangani kasus korupsi, jangan terlalu lama, apalagi menyangkut kepala daerah. Catatan kami di GCW itu hampir semua kasus yang melibatkan kepala daerah tidak sampai ke pengadilan. Mulai dari Fadil Muhammad, kemudian kabupaten, kemudian kota, itu tidak sampai ke pengadilan. Ini juga kami tidak tahu apa penyebabnya. Padahal kembali lagi tadi, yang didakwa itu yang dituduh itu cuma pelanggaran pasal 2 dan pasal 3. Sangat sederhana sekali. Pasal 2 4 unsur dan pasal 3 5 unsur. Sangat sederhana. Dia agak sulit kalau ada TPPU di dalam. Itu agak sedikit sulit. Tapi kalau cuma korupsi kerugian keuangan negara sangat sederhana. Jadi ke depan kejaksaan itu harus bisa merubah pola penyidikan. Jangan tebang pilih dan segera selesaikan kasus-kasus yang terutama melibatkan kepala daerah. Sebab kalau tidak, hanya cuma berkutat dengan kepala desa yang selama ini paling sering. Kita punya catatan selama 5 tahun terakhir ini hampir setiap tahun ada kasus kepala desa dengan dana desanya, dengan dana desa. Sementara kepala daerah yang kami sebut tadi itu mandek sama sekali. Jadi itu harapan saya ke depan belajar dari kasus ini, kejaksaan harus berbenah diri.